Pandawa agak berbeda dengan memang aplikasi Mobile JKN, di mana aplikasi Mobile JKN ini kita harus unduh dulu, kemudian kita lakukan registrasi. Nah, dengan adanya Pandawa, ini tidak lagi ada sistem registrasi. Jadi, peserta sisa mengirimkan chat WhatsApp ke nomor 08118 165 165. Selamat pagi, halo Sobat Ngobras. Pada hari ini ketemu lagi kita pada sesi Ngobras JKN, ngobrol asyik dan santai. Pada hari ini saya Mendy selaku host Ngobras edisi ke-7 mendatangkan seorang narasumber, yaitu Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan, ada Pak Eka. Halo, selamat pagi Pak Eka. Halo, selamat pagi Mendy. Nah, hari ini tema yang akan kita bahas yaitu mengenal lebih dekat tentang Pandawa. Nah, sebelum mungkin kita ke topik utama kita nih Pak Eka, saya penasaran nih, di era zaman digitalisasi saat ini, sebenarnya pelayanan ke peserta JKN itu seperti apa sih untuk saat ini? Oke, terima kasih Sobat Ngobras. Jadi di era digitalisasi sekarang, di mana masyarakat memang lebih cenderung ke digital, lebih banyak menggunakan handphone, BPJS Kesehatan juga melakukan perubahan-perubahan yang tentunya perubahan ini lebih memudahkan peserta dalam mengakses berbagai macam layanan. Nah, yang pertama ada aplikasi namanya aplikasi Mobile JKN. Aplikasi Mobile JKN ini adalah aplikasi yang diinstal di iStore atau Android, gratis, dan ini adalah layanan yang dibentuk untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses seluruh layanan di BPJS Kesehatan, khususnya di kantor cabang. Nah, yang kedua ada Pandawa. Nah, yang kedua ini Pandawa ini justru lebih memudahkan lagi peserta. Nah, kita tahu untuk masyarakat yang mungkin yang belum terlalu familiar dengan aplikasi-aplikasi, mungkin kalau dengan hadirnya Pandawa melalui WhatsApp ini, itu lebih memudahkan lagi masyarakat ya, karena masyarakat tentunya lebih mudah untuk menggunakan aplikasi WhatsApp-nya ya. Jadi Pandawa itu singkatan dari pelayanan administrasi melalui WhatsApp ya, itu. Oke. Terima kasih Pak Eka. Nah, wah komplit banget nih. Tadi pertama jadi untuk pelayanan yang bisa diakses oleh seluruh peserta pengguna JKN itu ya, selain mobile JKN yang bisa langsung di-download lewat App Store atau Play Store, tadi ternyata disebut Pandawa. Nah, nih Pak Eka nih sebut Pandawa nih saya jadi langsung ingat Bali, jadi pengen healing nih. Nah, makanya kayaknya untuk generasi khususnya mungkin generasi milenial, generasi Gen Z harusnya sudah tahu ya tentang Pandawa ini Pak Eka. Betul, betul. Nah, untuk tantangannya sendiri terkait Pandawa ini seperti apa tuh Pak Eka? Nah, untuk Pandawa agak berbeda dengan memang aplikasi Mobile JKN, di mana aplikasi Mobile JKN ini kita harus unduh dulu, kemudian kita lakukan registrasi. Nah, dengan adanya Pandawa, ini tidak lagi ada sistem registrasi. Jadi, peserta sisa mengirimkan chat WhatsApp ke nomor 08118 165 165, kemudian melakukan chat seperti biasa. Nanti akan dijawab. Nah, di dalam aplikasi kanal Pandawa ini ada 3 menu utama. Nah, ada menu administrasi, menu informasi, dan menu pengaduan. Ya, jadi kalau untuk peserta-peserta atau masyarakat yang mau mengetahui status keaktifannya atau mencari tahu informasi terkait Mobile JKN, BPJS Kesehatan, ini bisa mengakses Pandawa, kemudian mengakses menu informasi. Seperti itu.
Oke, sangat menarik ya, Ya. sangat banyak fitur-fitur yang ada di Pandawa ini. Nah, saya jadi penasaran nih, misalnya saya tuh mau pindah fasilitas kesehatan, saat ini kan misalnya saya sudah terdaftar, kebetulan kemarin baru perpindahan dari Kabupaten Muna, sekarang berada di Kota Bau-Bau dan mungkin akan lama di Kota Bau-Bau ini. Kira-kira saya bisa lewat Pandawa nggak untuk pindah tempat berobatnya? Nah, untuk pemindahan fasilitas kesehatan melalui aplikasi Pandawa ini dimungkinkan untuk peserta yang sudah lewat dari 3 bulan di FKTP sebelumnya. Nah, kemudian nanti kalau misalnya pindah lagi setelah 3 bulan itu bisa memindahkan lagi kembali, ya. Kemudian sebetulnya ada kebijakan di mana kalau peserta sedang dalam rangka jalan-jalan, liburan misalnya, kemudian di tempat tujuan membutuhkan layanan, itu bisa ke fasilitas kesehatan terdekat tanpa memindahkan fasilitas kesehatannya. Seperti itu. Oke, baik. Dicatat tuh Sobat Ngobras. Jadi kita bisa melakukan perpindahan fasilitas kesehatan itu minimal 3 bulan ya. Setelah 3 bulan baru bisa pindahkan kembali. Nah, kalau untuk aktifnya, apakah misalnya saya pindahkan di hari ini, apakah langsung bisa digunakan? TMT dari pemindahan Vaskes ini, tanggal mulai terdaftarnya ini berlaku per tanggal 1 di bulan depannya. Jadi kalau misalnya hari ini kita melakukan pemindahan FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, ini efektifnya akan berlaku di tanggal 1 bulan berikutnya. Tapi kembali lagi, kalau misalnya kita sudah membutuhkan layanan, itu boleh kita ke fasilitas kesehatan terdekat. Ataukah kalau misalnya dalam keadaan gawat darurat, itu boleh langsung ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan atau rumah sakit atau klinik dan sebagainya. Oke, Gitu. siap. Baik, dicatat tuh baik-baik. Saya juga udah ada catatan nih. Nah, menarik sekali Pandawa ini karena sebenarnya sebelum ini kayaknya saya emang udah pernah dengar nih Pandawa ini karena kalau nggak salah waktu zaman-zaman zaman-zaman COVID-19 yang kita sudah lewati itu memang memerlukan suatu inovasi di mana tidak memungkinkan kita berhadapan langsung apalagi untuk mengurus kartu JKN ini perlu bawa administrasi, bawa kelengkapan. Berarti dengan adanya Pandawa ini sudah cukup sangat membantu ya untuk sekarang pelayanan BPJS. Betul sekali, Mbak Mendy. Jadi kanal Pandawa ini sebetulnya ditumbuh kembangkan sejak adanya zaman COVID, ya. Bagaimana untuk memudahkan peserta untuk mengakses layanan tanpa ribet melakukan instalasi dan registrasi dan sebagainya. Jadi dengan Pandawa ini tentunya peserta bisa lebih dengan mudah mengakses berbagai macam fitur-fitur atau menu-menu yang ada di layanan Pandawa ini. Oke, baik. Nah, berbicara tentang Pandawa nih, sebenarnya kalau kita akses Pandawa ini hanya bisa di Kota Bau-Bau saja atau berlaku ke seluruh Indonesia nih, Pak? Nah, untuk Pandawa ini akan boleh diakses di seluruh wilayah kerja Indonesia. Kemudian kita mungkin akan banyak berbicara nanti terkait menu-menu yang ada di dalamnya, ya. Jadi kalau terkait waktu layanan untuk Pandawa ini bisa diakses 24 jam non-stop dalam setiap hari. 24 jam, non-stop. Tetapi untuk administrasi tentunya selama hari kerja dan jam kerja, ya. Oke. Kalau untuk informasi pengaduan itu bisa langsung diakses 24 jam setiap harinya. Tetapi kalau membutuhkan tindak lanjut atau pelayanan dari petugas, itu ditindaklanjutinya di hari kerja, di jam kerja. Berarti yang membedakan untuk menu atau akses Pandawa ini kalau informasi dan pengaduan itu bisa 1 kali 24 jam, tapi kalau misalnya ada pengurusan administrasi seperti yang kayak saya tadi kasusnya mau perpindahan Vaskes misalnya, ya, Betul. berarti itu harus dilaksanakan atau diprosesnya nanti pada saat hari dan jam kerja. Oke, sangat menarik. Nah, tadi kan udah disebut nih ada nomornya di 08118165 ya, Pak? Iya. Ini apakah ada nomor lain selain ini, kan biasanya tuh takutnya nanti bisa membedakan kita nih dari kayak penipuan-penipuan atau seperti apa. Oke, betul. Jadi di era sekarang memang lagi marak-maraknya penipuan-penipuan. Jadi jika ada chat WhatsApp yang mengatasnamakan BPJS,
bukan berasal dari nomor yang tadi 08118 165 itu patut dicurigai, bukan nomor dari BPJS Kesehatan. Jadi nomor tunggal dari BPJS Kesehatan adalah nomor Pandawa tadi. Nomor Pandawa. Oke, baik. Nah, cukup jelas dan clear. Terus kemarin tuh sebenarnya ada keluarga nih Pak Eka yang nanyain status dia sebelumnya itu bekerja di perusahaan, tapi karena dia sudah resign, otomatis katanya udah nggak bisa dipakai lagi tuh kartunya. Nah, apakah teman saya itu bisa menggunakan Pandawa itu untuk mengurus administrasinya? Nah, betul sekali. Jadi di dalam Pandawa ini, teman-teman, ada berbagai macam fitur mulai dari pendaftaran, kemudian perubahan data dan sebagainya. Termasuk di dalamnya adalah perubahan segmen. Jadi untuk peserta yang sudah berhenti bekerja ini bisa dialihkan segmennya menggunakan WhatsApp. Kemudian juga ada fitur pengaktifan kembali untuk anak yang masih kuliah. Jadi untuk teman-teman yang berusia di atas 21 tahun, anak dari seorang pegawai itu akan dinonaktifkan begitu sudah memasuki usia 21 tahun dan wajib diperpanjang setiap tahunnya. Nah, untuk memperpanjangnya silakan mengakses juga menu Pandawa, masuk ke menu perpanjangan status keaktifan. Ya. Oke, perpanjangan status keaktifan. Cukup banyak ya fitur-fitur atau menu yang disediakan di aplikasi Pandawa ini. Jadi sayang sekali kalau sampai Sobat Ngobras itu nggak tahu apa itu Pandawa. Nah, Pandawa ini selain itu apakah bisa juga menambah anggota keluarga, misalnya ada yang sudah punya anak, misalnya anak kedua atau mungkin istri kedua, apakah bisa ditambahkan lewat Pandawa tuh Pak Eka? Ya, betul. Jadi tadi saya sudah sampaikan selain untuk pendaftaran juga tentunya ada penambahan anggota keluarga. Nah, penambahan anggota keluarga ini diperuntukkan untuk anggota keluarga yang memang sudah mengurus kartu keluarga terbaru. Jadi nanti dilihatnya berdasarkan kartu keluarganya. Jadi kalau misalnya ada yang pengantin baru menikah, tapi belum mengurus kartu keluarga ini belum bisa. Nanti setelah dilakukan pengurusan kartu keluarganya sudah bergabung menjadi satu, barulah bisa dilakukan perubahan melalui kanal Pandawa ini. Oke, baik. Nah tuh di notes dan dicatat dengan baik ya. Mungkin sambil berjalannya waktu mungkin boleh minum dulu nih Pak Eka, karena kayaknya kita harus santai di tengah gempuran-gempuran perubahan-perubahan dan banyak macam kesulitan-kesulitan. Oke, kita lanjut lagi nih mengobras tuntas tentang Pandawa. Nah, Pandawa ini sebelumnya Pak Eka, karena kebetulan saya Gen Z yang selalu memantau perkembangan teknologi dan apa-apa isu-isu yang terjadi khususnya di layanan peserta JKN ini. Kemarin tuh saya sempat pakai juga tuh yang namanya Cika atau Vika. Apakah itu sekarang masih ada, bisa digunakan atau seperti apa? Nah, untuk Cika sekarang Cika sudah bergabung ke dalam layanan Pandawa. Jadi untuk nomor Cika yang pernah tersebar itu sudah tidak bisa digunakan lagi dan sekarang nomornya menyatu dengan nomor Pandawa. Tetapi layanannya juga tetap masuk ke dalam layanan Pandawa. Nah, seperti yang kita mungkin Mbak Mundi sudah pernah coba, Cika itu kan masuk ke dalamnya terkait informasi ya. Betul. Informasi dan pengaduan. Jadi bagi teman-teman Ngobras yang mau bertanya, mengetahui mungkin status, mengetahui di mana lokasi fasilitas kesehatan terdekat, mengetahui informasi terkait BPJS Kesehatan, bisa mengakses Pandawa tadi, kemudian memilih menu informasi. Nah yang banyak terjadi sekarang di lapangan, peserta ini belum tahu terkait status keaktifannya, betul. status keaktifan ataupun segmennya. Jadi banyak peserta yang belum tahu, saya ini ditanggung sama pemerintah atau masih menjadi peserta yang membayar sendiri. Nah, itu bisa dicek sendiri, Mbak Mendi. Ya, nanti teman-teman silakan save dulu nomornya. Saya ulangi di 08118 165 165. Nanti di save saja dengan nama Pandawa BPJS Kesehatan. Setelah di-save, nanti kita lakukan chat ke nomor Pandawa tadi, nomor WhatsApp tadi. Jangan ditelepon, karena kalau ditelepon tidak bakalan diangkat. Nanti dilakukan chat ke nomor tersebut, setelah itu nanti akan dibalas oleh mesin penjawab
dan diberikan 3 pilihan menu, yaitu administrasi, informasi, dan pengaduan. Nanti kita bisa pilih informasi, kemudian memilih lagi cek status kepesertaan. Nah, setelah itu kita akan diminta untuk memasukkan nomor KTP. Setelah itu kita memasukkan tanggal lahir kita. Nah, setelah itu akan muncullah status keaktifan kita. Kita sebagai terdaftar sebagai segmen apa, kemudian statusnya aktif atau tidak. Dan hebatnya Pandawa ini kita bisa membantu untuk mengecekkan keluarga-keluarga atau teman-teman kita. Jadi dari satu handphone ini kita bisa membantu untuk mengecekkan orang lain, seperti itu. Tapi jangan khawatir terkait keamanan datanya tetap aman dan tidak akan dimunculkan seluruh datanya. Hanya akan dimasking beberapa karakter dalam nama itu, seperti itu. Oke, baik, dicatat tuh. Nah, Pandawa tadi katanya bisa memberitahu kita tentang informasi status kepesertaan itu apakah aktif atau tidak aktif ya. Betul. Terus juga segmennya ini mungkin maksudnya kita sebagai peserta apa gitu ya. Betul. Tapi jangan sampai chat Pandawa untuk mengetahui status jomblo, dia jomblo atau tidak. Itu kayaknya mohon maaf bukan seperti itu. Ya. Oke, baik. Tadi dicatat tuh ada menu informasi. Nah, kalau misalnya nih tiba-tiba Pandawa ini apakah bisa dilayani dalam sehari itu 1 kali atau bisa berkali-kali, Pak Aika? Bisa berkali-kali. Oke. Jadi di nomor ini bisa berkali-kali tentunya dilayani. Namun tentunya harus menyelesaikan pelayanan yang pertama. Jadi setelah selesai pelayanan yang pertama, misalnya untuk pemindahan FKTP atau perubahan segmen, setelah selesai itu baru kemudian mengakses menu lainnya kalau masih diperlukan. Seperti Oke, itu. baik. Jadi jangan khawatir, kita dengan nomor Pandawa bisa membantu untuk menguruskan urusan administrasi untuk keluarga-keluarga yang lain. Oke, nah tuh secara jelas daripada chat orang atau mungkin chat kenalan yang mungkin bisa membantu, sepertinya Pandawa ini sudah sangat membantu. Jadi jangan ragu untuk menggunakan Pandawa. Nah, untuk Pandawa ini kan pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Artinya kita melakukan chattingan lewat WhatsApp. Nah, untuk formatnya sendiri apakah harus ada misalnya kata-kata di awal, "Hai bro Pandawa" atau seperti apa tuh gimana tuh? Pak Ika? Tidak. Jadi untuk chat Pandawa ini tidak diberikan format khusus. Jadi peserta bebas mengirimkan selamat pagi, hai, halo, dan sebagainya. Kemudian nanti secara otomatis sistem juga akan mengirimkan 3 pilihan menu tadi. Mau masuknya di menu administrasi, informasi, atau bahkan pengaduan. Pengaduan. Gitu. Ingat ada 3 ya tadi, ada menu administrasi, informasi, atau pengaduan. Nah, buat yang suka ngeluh-ngeluh nih, misalnya pelayanan saya kok ini ada iur biaya, mungkin bisa ya, Ya. misalnya ada dikenakan bayar yang tidak sesuai dengan ketentuan di fasilitas kesehatan, itu bisa langsung dicurhatkan ke Pandawa. Nah, betul sekali, teman-teman Sobat Ngobras. Jadi begitu mendapatkan keluhan di fasilitas kesehatan atau di mana saja, itu bisa langsung disampaikan melalui Pandawa ini. Jadi dan jangan takut, untuk keamanan dan kerahasiaan datanya tetap dijaga. Kami dari BPJS Kesehatan ini memiliki waktu paling lama 3 hari untuk menyelesaikan keluhan yang masuk. Ya, mulai dari keluhan iur biaya atau tidak dilayani, ataupun mungkin ada pelayanan yang tidak semestinya di fasilitas kesehatan, silakan disampaikan, jangan ragu, silakan disampaikan di situ, nanti kami tindak lanjuti, seperti itu. Oke, siap. Nah, luar biasa. Hanya satu aplikasi Pandawa yang sangat mudah diakses itu bisa menjawab semua pertanyaan atau mungkin kendala dari teman-teman peserta JKN khususnya ya. Nah, mungkin mengakhiri ngobras kita pada sesi ke-7 ini, mungkin ada closing statement dari Pak Eka terkait Pandawa buat teman-teman Sobat Ngobras. Teman-teman Sobat Ngobras, terkait pelayanan kanal-kanal yang disiapkan oleh BPJS Kesehatan, tentunya tidak kita pungkiri kita terhalangnya di penyebarluasan informasi ya. Jadi mohon bantuan teman-teman yang sudah mengikuti konten Ngobras kami, itu bisa disebarluaskan sehingga nomor Pandawa ini bisa lebih tersebar luas lagi, sehingga mungkin masyarakat bisa menggunakan dan memaksimalkan fungsi-fungsi yang ada di dalam kanal Pandawa ini. Begitu. Yes, iya. Saya sangat sepakat dan setuju dengan Pak Eka. Daripada teman-teman Sobat Ngobras menyebar berita hoaks, lebih baik menyebar tentang informasi Pandawa.
Oke Pak Eka, terima kasih atas sesi ngobras JKN di sesi ke-7 ini. Tidak terasa waktu kita sudah lebih dari 10 menit, saking menariknya tentang Pandawa ini. Mungkin kita akhiri saja sesi ini. Semoga sesi ini bisa sampai ke seluruh sobat ngobras dimanapun kalian berada. Terima kasih dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen khususnya di Maimononto di Instagram dan YouTube-nya. Bye-bye.